Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Prasetyo Adi dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mini skripsi saya dalam metode kuantitatif yang berjudul Pengaruh Konten Endorsement Produk Scarlet Whitening pada media sosial TikTok terhadap minat beli produk skincare studi kasus mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Ya, pada pada bab 1 terdapat latar belakang, yaitu media adalah suatu alat perantara atau pengatur dan pengantar yang berfungsi untuk menyalurkan pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerima pesan. Secara ekonomi, media massa adalah organisasi bisnis yang membantu orang mengedepankan dan mendapatkan keuntungan dari berbagai kegiatan bisnis yang dilakukan. Sedangkan secara politik, media adalah sebagai pihak ketiga. Kehadiran media juga menjadi alat incaran bagi para partai politik untuk berkampanye atau untuk melakukan promosi politik. Karena media memiliki jangkauan yang lebih luas untuk menyebarkan pesan yang dalam waktu singkat dapat dengan mudah diakses oleh publik. Arti penting kehadiran media di antara orang adalah karena media massa menjadi sumber berita atau informasi dan hiburan. Perkembangan teknologi seperti ini memudahkan semua kalangan untuk mengakses informasi melalui internet. Adanya internet pun mengakibatkan hadirnya begitu banyak media sosial seperti TikTok, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lainnya yang dijadikan sebagai wadah bagi manusia untuk saling berkomunikasi atau bersosialisasi, kegiatan bisnis, bertukar informasi, mempertemukan teman, maupun menunjukkan eksistensi diri mereka di media sosial tersebut. Informasi yang ditampilkan dalam bentuk audiovisual semakin menambah daya tarik penggunaan media sosial. Kemudahan menggunakan media sosial ini membuat media sosial itu sendiri sangat diminati oleh khalayak saat ini sebagai sarana untuk mendapatkan informasi. Dalam sektor bisnis, media sangatlah berperan penting dengan contoh memberikan keuntungan dalam efisiensi waktu, tempat, dan tenaga. Sektor pembelajaran bisa dibilang sekarang adalah mengandalkan online atau daring. Maka dari itu kegiatan penjualan dan pembelian dapat dikerjakan dengan lebih efisien. Jembatan dalam akad jual beli meliputi beberapa kegiatan, diantaranya seperti produksi, distribusi, konsumsi. Pelaku sektor usaha harus memberikan sebuah promosi untuk produk usahanya dapat dikenal secara luas dan tersampaikan kepada para konsumennya. Promosi dapat dilakukan dengan cara berbagai macam, yaitu melalui televisi, radio, koran, dan majalah. Kemajuan teknologi saat ini telah menciptakan abad digital. Penggunaan internet yang menyebar luas dan teknologi baru yang kuat lainnya memiliki dampak dramatis pada pembeli dan pemasar yang melayani mereka. Hafizkan 2019. Media berkembang begitu pesat, begitu juga dengan peralihan media promosi bisnis. Keunggulan dari media dalam kehidupan sehari-hari membuat setiap individu tidak terlepas dari penggunaannya tersebut. Pelaku bisnis memberikan strategi promosi bisnis ini ke arah para influencer atau artis dalam media sosial. Berbeda dengan promosi yang dilakukan melalui televisi, biasanya media sosial pelaku bisnis menggunakan jasa seorang influencer untuk mempromosikan produknya. Influencer sendiri adalah seseorang yang bisa memberikan pengaruh di masyarakat, bisa berupa selebritis, blogger, youtuber, ataupun seorang public figure yang dianggap penting di komunitas tertentu, yang umumnya memiliki banyak jumlah pengikut atau followers di media sosial. Promosi yang dilakukan influencer di media sosial memiliki sering disebut endorse. Endorsement merupakan sebuah cara yang tepat untuk digunakan dalam kegiatan promosi dalam suatu produk, dalam bidang jasa maupun barang. Endorsement juga tidak dapat dipungkiri lagi dengan minat para pelaku bisnis untuk memasarkan produknya. Cara ini menjadi salah satu strategi iklan yang diandalkan oleh para pelaku bisnis. Dengan berkembangnya media online dan juga selaras dengan kegiatan bisnis yang dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan pelaku bisnis dalam endorsement mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas dunia pemasaran dalam upaya menarik para minat beli konsumen terhadap suatu produk ini. Media sosial TikTok merupakan platform online yang biasa digunakan untuk hiburan dan juga merupakan platform shopping saat ini.
Media ini dilengkapi dengan fitur shopping untuk memberikan sebuah wadah bagi pelaku bisnis dan juga konsumen untuk melakukan transaksi jual beli. Fitur pendukung TikTok sebagai platform jual beli adalah dengan mengajukan fitur live untuk menarik terjadinya interaksi konsumen secara langsung. Metode promosi menjadi hal yang penting dalam menciptakan konstruksi dalam pemikiran konsumen. Cara promosi akan membentuk pemikiran mengenai produk yang akan dipasarkan. Tingkat unduhan TikTok yang melonjak dari 2018 sebanyak 45,8 juta hingga 2020 sebanyak 850 juta. Pernyataan ini menjadi sebuah alasan besar untuk diteliti. Para pelaku bisnis pastinya selalu melihat sebuah peluang untuk menyebarluaskan produknya agar lebih dikenal dan juga dipakai oleh para konsumennya. Platform TikTok menjadi wadah besar untuk para pelaku bisnis untuk memberikan strategi baru dalam memasarkan produknya. Maka dari itu, dengan adanya influencer dan public figure dalam platform tersebut, menjadi sebuah cara yang efisien untuk para pelaku bisnis untuk membuat strategi promosi bisnis. Produk terkait dalam penelitian ini merupakan produk skincare atau biasa disebut dengan produk kecantikan untuk segala gender. Produk dengan label Scarlet Whitening merupakan produk beauty care yang terdiri dari body lotion, scrub, lulur, serum, dan krim dari berbagai varian. Produk ini merupakan produk lokal yang akan menjadi label yang mendunia. Produk Scarlet Whitening sudah mulai merambah ke pasar internasional. Scarlet Whitening merupakan salah satu produk perawatan yang sangat banyak digunakan pada wanita dan pria. Produk ini dikenal para konsumen dan juga pengguna akun media sosial dikarenakan Scarlet Whitening sendiri menggunakan metode promosi endorsement yang dari para influencer di platform TikTok. Hal ini membuat produk menjadi banyak dikenal secara luas bagi para pengguna TikTok. Dikarenakan promosi dengan strategi endorsement ini memberikan sebuah dampak untuk konsumen dalam menyesuaikan kebutuhan dan keinginan konsumen ketika melihat video dari para influencernya dalam memasarkan produk ini sehingga dapat memutuskan untuk melakukan pembelian produk. Ya, poin selanjutnya adalah perumusan masalah. Dalam perumusan masalah penelitian ini, berdasarkan uraian latar belakang yang tadi saya sebutkan, maka permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Apakah pengaruh dari konten endorsement produk Scarlet Whitening pada media sosial TikTok terhadap minat beli produk skincare? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah apakah pengaruh dari konten endorsement produk Scarlet Whitening pada media sosial TikTok terhadap minat beli produk skincare. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian yang pertama adalah manfaat akademis. Tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis apakah pengaruh dari konten endorsement produk Scarlet Whitening pada media sosial TikTok terhadap minat beli produk skincare, dan juga untuk menjadi sebuah materi untuk dikajian pembelajaran dalam hal strategi pemasaran. Yang kedua adalah manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, antara lain dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu dan pengetahuan luas, khususnya terhadap strategi pemasaran dan juga memahami dalam pemanfaatan platform TikTok sebagai media yang luas. Ya, lanjut di bab 2 mengenai landasan teori. Yang pertama adalah konsep. Hubungan interaksi antar individu telah menjadi sebuah hal yang lumrah, dari komunikasi hingga menyampaikan pesan yang informatif. Zaman ke zaman sudah menjadi sebuah transisi besar antara setiap individu, kelompok, hingga wilayah memiliki cara berkomunikasi tersendiri. Interaksi sosial memberikan potensi besar dalam mempengaruhi proses pengenalan dalam beradaptasi dengan budaya dan juga gaya komunikasi individu ataupun suatu kelompok. Komunikasi ini sendiri menjadi sebuah kesempatan untuk lebih memberikan dampak pengetahuan dalam kehidupan sosial yang ada. Perkembangan teknologi hingga sekarang memberikan dampak yang sangat luas bagi seluruh manusia untuk berkomunikasi dan juga mendapatkan sebuah informasi. Sistem komunikasi berkembang dengan nama media sosial yang telah menjadi wadah bagi setiap orang berinteraksi. Pada kenyataan ini, teknologi memberikan banyak dampak positif dengan aktivitas yang lebih efisien dengan serba online. Adapun dampak negatif dari serba online tersebut membuat interaksi sosial berkurang. Di sisi perkembangan teknologi,
Informasi dan komunikasi yang pesat dalam hal lain seiring perkembangan zaman dalam hal berbisnis, teknologi memberikan banyak peran penting bagi keberlangsungan para pelaku bisnisnya. Saat ini sistem informasi merupakan sebuah kebutuhan dalam kehidupan aktivitas dan kegiatan. Dengan penggunaan teknologi yang tepat sehingga akan menghasilkan informasi yang akurat. Sebuah contoh perkembangan internet yang memberikan berbagai informasi melalui perkembangan teknologi saat ini bisa dimanfaatkan dalam bidang bisnis. Selanjutnya media baru. Penelitian ini menganut konsep media baru. Media merupakan sebuah wadah di mana menjadi tempat segudang informasi, komunikasi, dan telah menjadi sebuah sistem peralihan media yang berawal dari media cetak, seperti koran, majalah, dan lainnya, menjadi media baru atau biasa kita kenal sebagai media sosial. Maraknya perkembangan media sosial sekarang membuat seluruh individu menjadi terbantu akan sistem, pusat komunikasi, dan juga menjadi hiburan. Contoh media sosial yang sering digunakan seperti YouTube, TikTok, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Media membawa banyak informasi dan menguak banyak kasus atau isu yang ada. Informasi yang terkait tentunya membuat pengguna menjadi lebih kreatif dan lebih banyak ruang untuk belajar. Adapun kasus dan isu yang beredar dari kesenjangan masyarakat dan politik, peran media sangatlah penting. Pasalnya, media telah menyediakan sebuah akses penting dan beberapa termasuk privasi yang tidak bisa disebarluaskan. Meskipun banyak hal baru yang dimunculkan dengan perkembangan media massa, namun tidak menutup kemungkinan ada hal yang tidak dapat diterima pula oleh masyarakat. Hingga fungsi media massa disempurnakan secara ilmiah, fungsi dan kehadirannya diterima dengan baik dan bijak. Adapun media harus menyampaikan beritanya dengan berdasarkan fakta dan efisien dalam menyalurkan ke publik. Peran media massa dalam menghantarkan pesan sebagai bahan diskusi untuk menyampaikan pesan hingga ke ranah ekonomi, politik, dan budaya. Ya, di bab 2 saya mencantumkan review literatur untuk mengkaji dan membantu penelitian yang saya lakukan. Penelitian terdahulu saya ambil sampel 10 penelitian. Penelitian pertama dari Fitri Aziza, judulnya mengenai influencer, pelaku, endorsement berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa endorsement yang dilakukan untuk memasarkan produk melalui para influencer memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap konsumen terhadap minat pembelian. Akan tetapi, tujuan penelitian ini juga menghasilkan hasil bahwa tidak semua influencer mementingkan keselamatan dan kebaikan para audiensnya dengan produk yang dipasarkannya. Penelitian tersebut memfokuskan tentang pembahasan hak dan perlindungan konsumen atas kepuasan dan minat pembelian produk oleh pengaruh influencer itu sendiri. Sedangkan penelitian yang saya lakukan mengenai pengaruh endorsement pada minat konsumen yang memfokuskan suatu produk yaitu Scarlett Whitening pada studi kasus mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Penelitian yang kedua itu dari Duwita dan Supandi. Judulnya Pengaruh Celebrity Endorsement, Brand Awareness, dan Lifestyle terhadap keputusan pembelian produk Scarlett Whitening dari Kota Manado. Hasil dari penelitian ini menghasilkan bahwa celebrity endorsement, brand awareness, dan lifestyle secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk di Kota Manado, yaitu produk Scarlett Whitening. Pengaruh berdasarkan uji koefisien determinasi adalah sebesar 40,40%. Dengan uji penelitian ini disimpulkan bahwa celebrity endorsement, brand awareness, dan lifestyle mempengaruhi keputusan pembelian produk Scarlett Whitening di Kota Manado. Perbedaan penelitian tersebut memiliki brand yang sama, tetapi penelitian yang saya lakukan memiliki perbedaan yaitu subjek. Yaitu penelitian sebelumnya meneliti minat konsumen di Kota Manado, sedangkan penelitian yang saya lakukan itu studi kasus pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Ya, penelitian ketiga yang saya ambil adalah dari Sulistiani dan Sugiarta yang berjudul Konstruksi Sosial Konsumen Online Shop di Media Sosial TikTok, studi kasus fenomenologi tentang konstruksi sosial konsumen generasi Z pada online shop Smile Goddess di media sosial TikTok.
Ya, hasil dari penelitian ini meneliti tentang proses konstruksi sosial konsumen generasi Z pada online shop di media sosial TikTok, ditentukan oleh pemikiran dari penggunaan media sosial tersebut. Ya, penelitian tersebut meneliti tentang proses konstruksi pada konsumen generasi Z di platform media sosial TikTok yang ditentukan oleh pemikiran dan pemilihan individu. Sedangkan penelitian yang saya lakukan tentang pengaruh strategi endorsement terhadap minat beli produk skincare Scarlett Whitening. Penelitian yang saya ambil keempat adalah dari Danang Enggar Tiasto yang berjudul Endorsement sebagai alat pemasaran melalui media sosial dalam perspektif hukum ekonomi syariah, studi kasus pelaku endorsement di IAIN Metro. Hasil dari penelitian ini menghasilkan bahwa hukum yang terdapat dalam syariah mengenai endorsement merupakan bentuk muamalah dan muamalah hukumnya diperbolehkan. Perbedaan adalah studi sebelumnya meneliti tentang hukum endorsement di dalam hukum syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh minat beli suatu produk dalam strategi endorsement. Penelitian kelima yang saya ambil dari Hafiz-Ken yang berjudul Analisis Pengaruh Store, Atmosfer, Harga, dan Kualitas Produk terhadap Kepuasan Konsumen, serta Dampak pada Loyalitas Pelanggan, studi pada pelanggan Aming Kopi Transmart Kebun Raya. Hasil dari penelitian ini menghasilkan bahwa harga dan kualitas memberikan dampak kepuasan konsumen dan juga memberikan ketetapan konsumen pada produk tersebut. Penelitian sebelumnya meneliti tentang pengaruh harga dan kualitas pada store atmosfer pada kepuasan dan loyalitas konsumen. Sedangkan penelitian yang saya lakukan meneliti pada minat beli konsumen, studi kasus mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Penelitian keenam yang saya ambil dari Nurul Agustin dan Amron yang berjudul Pengaruh Influencer Marketing dan Persepsi Harga Terhadap Minat Beli Skincare pada TikTok Shop. Hasil penelitian ini menghasilkan influencer marketing dan persepsi harga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli skincare pada TikTok Shop. Dan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan, penelitian sebelumnya meneliti tentang pengaruh influencer marketing dan persepsi harga pada minat beli skincare. Sedangkan perbedaan penelitian ini meneliti yang memfokuskan tentang pengaruh endorsement pada produk Scarlett Whitening pada minat beli mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Penelitian selanjutnya dari Agilia Syafitri dan Echa Ratnasari dan Vicky Sanjaya yang berjudul Pengaruh Citra Merek, Promosi dan Kepercayaan Merek terhadap Keputusan Pembelian pada Produk Scarlett Whitening. Studi kasus mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini menghasilkan citra merek pada produk Scarlett berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada produk Scarlett Whitening. Karena citra merek yang sudah terkenal di Indonesia sehingga mahasiswa UIN Raden Intan Lampung sangat suka dalam menggunakan produk ini. Dan dalam segi promosi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian pada produk Scarlett Whitening. Penelitian sebelumnya meneliti tentang citra merek pada produk Scarlett Whitening, sedangkan penelitian yang dilakukan meneliti tentang pengaruh endorsement minat beli produk Scarlett Whitening. Penelitian selanjutnya dari Warner Ria Murhadi dan Eva Cahaya Reski yang berjudul Pengaruh e-service quality, kesadaran merek, kepercayaan, word of mouth, dan kepuasan terhadap loyalitas pelanggan pada TikTok Shop, studi pada pelanggan TikTok Shop. Hasil dari penelitian ini menghasilkan gambaran kepada para penyedia layanan TikTok pada fitur aplikasi TikTok Shop bahwasanya dalam fitur e-service quality, pemberian banyak pemilihan metode pembayaran adalah hal yang paling berguna. Bahwasanya pilihan metode pembayaran seperti OVO, GoPay, Dana, kartu debit, atau kredit, transfer bank, pembayaran tunai di Indomaret maupun Alfamart, serta melakukan COD dengan menggunakan ekspedisi JNT Express sehingga dapat menjangkau pembeli dari berbagai kota, termasuk pelosok yang jauh dari ATM untuk bertransaksi. Penelitian sebelumnya meneliti tentang fitur tentang kepuasan terhadap loyalitas konsumen pada platform TikTok Shop. Sedangkan penelitian yang dilakukan tentang pengaruh endorsement terhadap minat beli produk pada promosi influencer. Penelitian selanjutnya dari Ibnu Hibban Ulul Ilmi yang berjudul Pandangan Etika Bisnis dalam Islam terhadap pelaku endorsement. Studi kasus praktek endorsement produk perawatan tubuh
dan kecantikan di Instagram. Hasil dari penelitian ini menghasilkan bahwa praktek endorsement di Instagram dengan influencer yang menerima jasa sebagai pelaku endorse yaitu diawali dengan perjanjian elektronik, e-kontrak, yang dibuat tanpa harus mempertemukan para pihak dan dalam penggunaannya media sosial, pelaku endorsement kadang menimbulkan masalah atas promosi yang dilakukan. Hal ini dikarenakan pelaku endorsement yang juga sebagai pelaku usaha periklanan melakukan promosi dengan cara atau etika yang tidak dibenarkan yang dapat diterima oleh khalayak publik atau menyampaikan informasi yang keliru mengenai produk mulai dari bahan, keamanan, keunggulan sampai dengan legalitas produk dan kerap mengandung unsur pornografi pada konten endorse-nya. Penelitian sebelumnya meneliti tentang etika dalam Islam terhadap pelaku endorsement dari dampak yang diberikan kepada pengguna media sosial. Sedangkan penelitian yang dilakukan adalah pengaruh apa dari endorsement terhadap minat beli produk Scarlett Whitening. Nah, penelitian yang terakhir dari Sylvia Dwiyanti, Sri Astuti, dan Camelia Savitri yang berjudul Pengaruh Pengalaman Belanja Online dan Kepercayaan terhadap Minat Beli Ulang kepada Aplikasi TikTok Shop. Dari penelitian ini, dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa pentingnya bagi pengelola TikTok Shop untuk mempertimbangkan dan memperhatikan kepercayaan konsumen agar meningkatkan keuntungan konsumen. Penelitian sebelumnya meneliti tentang pengalaman berbelanja online terhadap konsumen untuk minat beli selanjutnya. Sedangkan penelitian dilakukan meneliti tentang minat beli produk pada strategi promosi endorse dan memfokuskan pada minat beli awal, bukan minat beli ulang. Ya, selanjutnya pembahasan tentang variabel. Variabel terhadap dua variabel dalam metode penelitian kuantitatif yang saya lakukan. Yang pertama, variabel X. Variabel X penelitian ini adalah pengaruh konten endorsement pada media sosial TikTok. Endorsement merupakan sebuah strategi promosi dari pelaku bisnis untuk memperluas dan mengenalkan informasi lebih ke publik dengan tujuan memasarkan produk. Kegiatan yang dilakukan dengan membuat sebuah ajakan dan promosi saluran berupa video dan juga audio dalam memasarkan produk dengan peran influencer sebagai media yang menyalurkan iklan tersebut. Influencer merupakan seorang yang ada di media sosial dan mempunyai jumlah pengikut yang banyak sehingga dapat mendorong orang lain untuk melakukan suatu pembelian dan minat. Yang kedua ada variabel Y. Variabel Y pada penelitian ini adalah minat produk Scarlett Whitening terhadap mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Pada penelitian yang dilakukan akan meneliti tentang produk Scarlett Whitening. Produk Scarlett Whitening ini merupakan produk beauty care yang terdiri dari body lotion, scrub, lulur, serum, dan krim dengan berbagai varian. Produk ini marak diiklankan di beberapa media sosial dengan peran para influencer di media tersebut dalam memasarkan produknya. Influencer dalam melakukan endorsement terbukti berpengaruh terhadap keputusan pembelian para konsumen dan pelaku bisnis terus mengembangkan dalam mempertahankan faktor pemilihan influencer untuk endorsement produk yang ditawarkan untuk mendorong konsumen agar memutuskan membeli produk tersebut. Ya, di sini ada model penelitian, yaitu konten endorsement ke minat beli produk. Jadi yang kita teliti adalah apa pengaruh dari konten endorsement terhadap minat beli produk Scarlett Whitening tersebut. Dan selanjutnya ada hipotesis teori. Hipotesis teori dalam penelitian ini adalah pengaruh endorsement terhadap produk skincare whitening dalam minat beli mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya memasuki bab 3, yaitu metode penelitian. Pembahasan pertama yaitu paradigma penelitian. Paradigma adalah pandangan tentang penelitian yang digunakan para peneliti yang berisi bagaimana cara pandang atau worldview tentang melihat realita, bagaimana mempelajari fenomena, cara-cara yang digunakan dalam penelitian, dan cara-cara yang digunakan dalam menginterpretasikan temuannya. Penelitian ini dilakukan menggunakan paradigma positivisme. Paradigma positivisme merupakan metode yang digunakan untuk mencari kebenaran ilmiah yang dapat divalidasi dan dianalisis dari penelitian yang dilakukan. Metode penelitian yang menggunakan paradigma positivisme
pastinya akan memiliki data objektif dan subjektif yang dapat dianalisis. Adapun data yang ada pastinya akan didapatkan melalui studi kasus dan juga latar belakang yang berisi realita dan juga kebenaran dalam sebuah teori tertentu. Paradigma baru lahir karena adanya pandangan baru terhadap dunia atau terhadap suatu pokok persoalan di bidang ilmu. Paradigma baru ini memberikan dorongan bagi ilmuwan untuk mengadakan penemuan baru sehingga terjadi revolusi dalam ilmu pengetahuan. Dengan adanya perkembangan zaman dan juga seiringnya perkembangan teknologi, menjadikan sebuah wadah munculnya teori dan juga sebuah peluang para individu. Seperti penelitian yang dilakukan dapat dikaitkan karena adanya media baru yang lahir karena perkembangan zaman dan teknologi tersebut, yang menjadikan efisiensi di segala bidang. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian, pada penelitian yang dilakukan, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian ini dilakukan kuantitatif dikarenakan hubungan antara paradigma positivisme yang memiliki ciri-ciri reduksionitis, logis, empiris, berorientasi sebab dan akibat, dan deterministis yang berdasarkan pada teori a priori. Dan juga penelitian terdahulu sering menggunakan para peneliti yang terlatih dalam penelitian yang berujuk kuantitatif. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif yang selaras untuk menjelaskan dan menghasilkan sebuah jawaban tentang pengaruh konten endorsement produk Scarlett Whitening pada media sosial TikTok terhadap minat beli produk Scarlett pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya ada metode penelitian. Dalam metode penelitian yang dilakukan menggunakan data yang dikumpulkan melalui survei yang diberikan pilihan kuesioner. Pengumpulan dari data pembagian kuesioner yang telah disebar kepada responden akan menjadi data yang akan diolah menjadi hasil yang menentukan minat beli produk Scarlett Whitening pada konten endorsement di platform TikTok. Sugiono 2013 menjelaskan bahwa kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui responden dengan menjawab seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang tertera dalam sebuah kuesioner itu sendiri. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Yang pertama, saya akan bahas populasi. Populasi adalah merupakan sebuah subjek yang ingin diteliti dari penelitian yang dilakukan. Hal terkait yang ada dalam populasi mengenai data yang dikumpulkan, pengaruh terhadap individu yang diteliti, dan juga sebuah kejadian. Populasi dalam penelitian yang dilakukan ini adalah minat beli produk skincare pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta yang berjumlah 82 orang. Selanjutnya ada sampel. Sampel merupakan sebuah bagian dari populasi yang berhubungan dalam penelitian yang dilakukan ini. Hal yang terkait dengan sampel mempunyai ciri dan sifat yang sama. Oleh karena itu, sebuah sampel harus merupakan representatif dari sebuah populasi tadi. Sampel yang dipilih merupakan bagian dari populasi tersebut, yaitu populasinya mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya ada teknik penarikan sampel. Penarikan sebuah sampel harus sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Umumnya terdapat dua jenis penarikan sampel, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Teknik pengambilan sampel ini digunakan dalam penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan hasil data sampel yang menghasilkan untuk dianalisis dan diuji hipotesis dalam penelitian yang dilakukan. Ya, selanjutnya ada ukuran sampel. Penelitian yang dilakukan menggunakan rumus Slovin untuk mengukur sampel dan rumus Slovin sebagai berikut. Ya, dari rumus tersebut, hasil perhitungan data populasi dengan menggunakan rumus Slovin diketahui bahwa jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini sebanyak 68 orang. Dari hasil 67,73 yang dibulatkan menjadi 68 orang. Selanjutnya ada pembahasan tentang hipotesis riset. Hipotesis riset merupakan dugaan hasil sementara pada penelitian yang dilakukan. Pada hipotesis ini menduga adanya hubungan antar variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat.
Hipotesis pada penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menganalisa pengaruh konten endorsement terhadap keputusan pembelian produk skincare pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Pada penelitian yang dilakukan, peneliti membuat hipotesis pada penelitian sementara sebagai berikut. Hipotesis 0 adalah konten endorsement tidak berpengaruh terhadap minat beli produk Scarlett Whitening. Hipotesis 1, konten endorsement berpengaruh terhadap minat beli produk Scarlett Whitening. Ya, selanjutnya ada pembahasan tentang hipotesis statistik. Metode analisis menggunakan analisis statistik dengan pengujian regresi, korelasi, determinasi, dan uji hipotesis. Hipotesis statistik merupakan dugaan sementara terkait dengan populasi dalam suatu penelitian yang dilakukan. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah di mana peneliti mengumpulkan berbagai data dari para responden melalui beberapa cara. Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, metode yang digunakan wawancara, angket, dan observasi. Dalam penelitian yang dilakukan, metode pengumpulan data dengan menyebarkan angket kuesioner melalui JIPON kepada para responden. Di sini selanjutnya ada metode pengukuran data. Metode pengukuran data adalah sebuah hasil dari data yang telah dikumpulkan. Penelitian akan mengolah data tersebut. Penelitian yang dilakukan menggunakan software SPSS versi 26 untuk mengolah hasil data yang telah dikumpulkan dari responden tersebut, dari hasil angket yang telah disebarkan. Dan dalam metode pengukuran data terdapat validitas dan reliabilitas. Oke, saya akan menjelaskan tentang validitas. Validitas merupakan pengolahan data yang digunakan untuk pemeriksaan terhadap ukuran dari akurasi dari hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu. Para penelitian yang dilakukan ingin mengetahui uji validitas terhadap pengaruh konten endorsement terhadap minat beli produk Scarlett Whitening. Berikut pengujian validitas data, yaitu konten endorsement sebagai variabel X dan juga validitas minat beli produk mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ sebagai variabel Y-nya. Selanjutnya ada reliabilitas. Reliabilitas merupakan pengujian stabilitas dan konsistensi respon. Hal yang terkait dengan reliabilitas dalam aspek metode prosedur, teknik analisis, kategori, dan fakta-fakta yang dibangun oleh peneliti memiliki persamaan faktor dan indikator untuk pengolahan hasil data. Pastinya ada dalam batasan tertentu, seperti 0,6, yaitu kriteria reliabilitas kurang dari 0,6, yaitu 0,6 kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima, dan 0,8 adalah baik. Selanjutnya ada metode analisis data. Metode analisis data adalah digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data masih menggunakan software SPSS versi 26 untuk mengolah data yang telah dikumpulkan tadi juga. Analisis data berpengaruh untuk menentukan sampel penelitian, merancang skema analisis, merumuskan hipotesis, dan menentukan metode pengumpulan data. Metode analisis data terhadap analisis data terbagi menjadi dua, yaitu analisis data univariat dan analisis data bivariat. Saya akan menjelaskan yang univariat. Analisis data univariat adalah pengolahan data untuk menganalisa variabel dari hasil penelitian. Analisa data univariat merangkum pengumpulan dan pengukuran sehingga pengumpulan data menjadi informasi yang berguna. Pengumpulan dari hasil data tersebut dapat berupa ukuran statistik, tabel, dan grafik. Yang kedua ada analisis data bivariat. Analisis bivariat adalah analisis dua variabel secara simultan atau bersamaan. Hal yang terkait bertujuan untuk mengetahui apakah suatu variabel dari hasil data tersebut, seperti contoh jenis kelamin terkait dengan variabel lain, mungkin sikap terhadap kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Analisa data bivariat biasanya bertujuan untuk mendeskripsikan dan penyebaran data, yaitu menguji perbedaan dan mengukur hubungan antara dua variabel dalam penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian yang dilakukan, terdapat keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan adalah memiliki keterbatasan untuk populasi dan sampel yang dilakukan. Studi kasus yang ada tidaklah banyak, sehingga dalam pengolahan data yang dilakukan menjadi terbatas.
Yang kedua, ada kelemahan dalam penelitian yang dilakukan, yaitu memiliki kelemahan berupa variabel penelitian ini. Pasalnya, tidak banyak mahasiswa ilmu komunikasi yang mengetahui konten endorsement pada platform TikTok tersebut. Selanjutnya, ada definisi definisi penelitian. Definisi penelitian atau definisi operasional merupakan penjabaran dari variabel-variabel penelitian, dimensi, dan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut. Menurut Sugiono 2013, pengertian definisi operasional dalam variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian yang dilakukan terdapat dua variabel sebagai berikut, yaitu yang pertama variabel X. Variabel X tadi pengaruh konten endorsement produk Scarlett Whitening. Pada endorsement terdapat teori Fishcap, model yang digunakan untuk mengevaluasi influencer yang potensial berdasarkan persepsi khalayak terhadap influencer tersebut. Teori Fishcap ini terdiri dari 4 unsur. 4 unsur tersebut adalah yang pertama visibility, yang pertama adalah visibility atau popularitas. Yang pertama adalah visibility atau popularitas, yang kedua ada credibility atau kredibilitas, yang ketiga ada attraction atau penerimaan pesan, yang terakhir ada power atau kekuatan. Dan di variabel Y dalam penelitian ini adalah minat beli produk Scarlett Whitening pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Menurut Lucas dan Britt, mengatakan bahwa aspek yang terdapat dalam minat beli antara lain seperti perhatian, ketertarikan, keinginan, dan yang terakhir keyakinan. Nah, selanjutnya ada operasional konsep. Operasional konsep merupakan suatu konsep dari hasil penelitian yang telah diolah agar dapat mengukur variabel yang telah dianalisa secara konseptual agar bisa diukur lebih jelas. Berikut tabel operasional konsep. Ya, konsepnya adalah media yang pertama, variabelnya konten variabel X yang pertama adalah konten endorsement produk Scarlett Whitening. Dimensinya ada visibility, credibility, attraction, atau power. Ini termasuk teori Fishcap. Dan indikatornya yang pertama dari popularitas adalah banyak penggemar, dan yang kedua tingkat keseringan tampil di khalayak. Dari kredibilitas, indikator yang pertama pengetahuan tentang produk yang diiklankan, dan yang kedua kemampuan memberi keyakinan pada konsumen. Yang ketiga ada attraction, penerimaan pesan, yaitu yang pertama indikatornya merubah perilaku konsumen, yang kedua merubah opini konsumen, dan yang dimensi terakhir adalah power atau kekuatan. Indikatornya yang pertama kemampuan menarik konsumen, dan yang kedua kemampuan membuat konsumen membeli. Dan dalam penelitian ini menggunakan skala interval. Nah, ini operasional konsep dalam variabel Y, yaitu keputusan pembelian dan minat beli produk. Itu variabel Y. Dalam dimensi yang pertama ada perhatian, yang kedua ada ketertarikan, keinginan, dan keyakinan. Di dimensi perhatian ada indikator memperoleh informasi yang dari kiriman anggota di grup, dan yang kedua memperhatikan saran dan ulasan dari anggota lain. Yang kedua ada ketertarikan. Ketertarikan yang pertama indikatornya adalah melihat kualitas dari produk yang dijual, dan yang kedua melihat kuantitas dari produk yang dijual. Dimensi yang ketiga ada keinginan. Yang pertama indikatornya adalah melihat kebutuhan terhadap suatu produk, dan yang kedua mempelajari proses transaksi yang terjadi dengan penjual. Dimensi yang terakhir ada keyakinan. Indikator yang pertama mempercayai informasi yang disampaikan penjual atau anggota lain, dan yang kedua memiliki pengalaman dalam melakukan transaksi. Dan skala yang dalam penelitian ini adalah interval juga. Terima kasih, sekian dari saya Reza Prasetyo Adi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.